Perkenalkan, nama saya Aprilia Chandra. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi clearing. Yang pertama, dalam menjalankan fungsinya, bank komersial menggunakan sarana clearing untuk memudahkan penyelesaian transaksi antar bank. Bank dapat saling memperhitungkan hutang piutang yang terjadi akibat transaksi bisnis yang dilakukan masing-masing nasabahnya. Transaksi antara nasabah bank tersebut menggunakan alat bayar berupa cek, biliet giro, dan surat dagang lainnya yang lazim diterima oleh bank. Penyelesaian hutang piutang bisa saja dilakukan di luar cara ini, namun dengan clearing akan dapat dilakukan secara cepat, aman, efektif, dan efisien. Clearing merupakan sarana atau cara perhitungan hutang piutang dalam bentuk surat menyurat berharga atau surat dagang dari satu bank peserta yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk. Dalam perkembangannya, clearing tidak hanya dilakukan secara manual tapi juga secara otomatis maupun elektronik. Oleh karena itu, clearing didefinisikan juga sebagai pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar bank, baik atas nama bank maupun nasabah, yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Pada sistem clearing, berdasarkan sistem penyelenggaraannya, clearing dapat menggunakan 4 cara. Yang pertama, sistem manual, yaitu sistem penyelenggaraan clearing lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan, pembuatan biliet saldo clearing, serta pemilihan warkat dilakukan secara manual oleh setiap peserta. Yang kedua, sistem semi-otomatis, yaitu sistem penyelenggaraan clearing lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan dan pembuatan biliet saldo clearing dilakukan secara otomatis, sedangkan pemilihan warkat dilakukan secara manual oleh setiap peserta. Yang ketiga, ada sistem otomatis, yaitu sistem penyelenggaraan clearing lokal yang dalam pelaksanaan perhitungannya, pembuatan biliet saldo clearing dan pemilihan warkat dilakukan oleh penyelenggara secara otomatis. Kemudian yang keempat ada sistem elektronik, yaitu penyelenggaraan clearing lokal secara elektronik yang selanjutnya disebut clearing elektronik, yang artinya penyelenggaraan clearing lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan dan pembuatan biliet saldo clearing didasarkan pada data keuangan elektronik yang selanjutnya disebut dengan DKE disertai dengan penyampaian warkat peserta kepada penyelenggara untuk diteruskan kepada peserta penerima. Kemudian ada peserta clearing. Peserta clearing adalah bank atau Bank Indonesia yang terdaftar pada penyelenggara untuk mengikuti clearing. Dan peserta clearing ini dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama ada peserta langsung. Yang peserta langsung itu peserta yang turut serta dalam pelaksanaan clearing secara langsung dengan menggunakan identitasnya sendiri. Peserta langsung dapat terdiri dari kantor pusat, kantor cabang, dan kantor cabang pembantu yang tidak berada dalam wilayah clearing yang dengan kantor induknya. Untuk menjadi peserta langsung itu harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama, kantor bank yang menjadi peserta langsung adalah kantor bank cabang yang telah memperoleh izin pembukaan kantor dari Bank Indonesia, kantor cabang pembantu dari bank yang kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri yang telah memperoleh izin pembukaan kantor dari Bank Indonesia, kantor bank pembantu dari bank yang kantor pusatnya berkedudukan di dalam negeri yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia untuk beroperasi di wilayah clearing yang berada di kantor cabang induknya, kantor bank mempunyai kantor lain yang memiliki rekening giro di salah satu kantor Bank Indonesia, dan lokasi kantor bank yang memungkinkan bank tersebut untuk mengikuti clearing secara tertib sesuai jadwal clearing lokal yang ditetapkan. Dalam hal ini yang perlu dipertimbangkan adalah waktu tempuh dari lokasi kantor ke lokasi penyelenggara maksimal 45 menit. Yang kedua, ada peserta tidak langsung. Peserta tidak langsung itu peserta yang turut serta dalam pelaksanaan clearing melalui dan menggunakan identitas peserta langsung yang menjadi induknya yang merupakan bank yang sama. Peserta tidak langsung bisa terdiri dari kantor pusat, kantor cabang, dan kantor cabang pembantu. Untuk menjadi peserta tidak langsung harus memenuhi persyaratan. Yang pertama, kantor cabang yang telah memperoleh izin pembukaan kantor dari Bank Indonesia, kantor cabang pembantu dari bank yang kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri yang telah
memperoleh izin pembukaan dari kantor Bank Indonesia, kantor cabang pembantu dari bank yang kantor pusatnya berkedudukan di dalam negeri yang telah dilaporkan kepada Bank Indonesia, kantor bank sebagaimana dimaksud pada kantor cabang yang telah memperoleh izin pembukaan dari kantor Bank Indonesia tersebut, yang menginduk kepada kantor lain yang merupakan bank yang sama yang telah menjadi peserta langsung di wilayah clearing yang sama. Kemudian ada warkat dan dokumen clearing. Warkat dan dokumen clearing ini digunakan dalam clearing otomatis wajib memenuhi spesifikasi teknis sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai warkat dokumen clearing dan percetakan pada perusahaan percetakan dokumen security. Yang pertama ada warkat. Warkat adalah alat pembayaran bukan tunai yang diperhitungkan atas beban atau untuk utang rekening nasabah atau bank melalui clearing. Warkat dapat diperhitungkan dalam clearing otomatis adalah yang pertama cek. Cek yang sebagaimana diatur dalam KUHD termasuk cek dividen, cek perjalanan, cek cindera mata, dan jenis cek lainnya yang penggunaannya dalam clearing disetujui oleh Bank Indonesia. Yang kedua ada billet giro. Billet giro itu surat perintah dari nasabah bank penyimpan dana untuk memindah bukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya, termasuk billet giro Bank Indonesia atau BGBI. Yang ketiga ada wesel bank untuk transfer. Wesel bank untuk transfer itu wesel sebagaimana diatur dalam KUHD yang diterbitkan oleh bank khusus untuk sarana transfer. Yang keempat ada surat bukti penerimaan transfer, yaitu surat bukti penerimaan transfer dari luar kota yang dapat ditagihkan kepada bank peserta penerima dana transfer melalui clearing lokal. Yang kelima ada nota debit, yaitu nota atau warkat yang digunakan untuk menagih dana pada bank lain untuk utang bank atau nasabah bank yang menyampaikan warkat tersebut. Nota debit yang dikeliringkan hendaknya telah diperjanjikan dan dikonfirmasikan. Yang keenam ada nota kredit. Nota kredit itu warkat yang digunakan untuk menyampaikan dana pada bank lain untuk utang bank atau nasabah yang menerima warkat tersebut. Selanjutnya ada dokumen clearing. Dokumen clearing itu merupakan dokumen yang berfungsi sebagai alat bantu dalam proses perhitungan clearing di tempat penyelenggara. Dokumen clearing yang digunakan dalam penyelenggaraan clearing lokal dengan sistem manual berupa daftar warkat clearing penyerahan atau pengambilannya berfungsi sebagai bukti penyerahan warkat baik pada clearing penyerahan maupun clearing pengambilan. Daftar warkat clearing penyerahan atau pengambilan ini disediakan oleh masing-masing peserta. Selanjutnya ada formulir clearing. Formulir yang digunakan untuk proses perhitungan clearing lokal dengan sistem manual yang meliputi yang pertama, neraca clearing penyerahan atau pengambilan gabungan. Formulir ini disediakan oleh penyelenggara dan digunakan oleh penyelenggara untuk menyusun rekapitulasi neraca clearing penyerahan atau pengambilan dari seluruh peserta. Yang kedua ada neraca clearing penyerahan atau pengambilan. Formulir ini disediakan oleh peserta dan digunakan oleh peserta untuk menyusun neraca clearing atau penyerahan pengambilan atas dasar warkat clearing penyerahan atau pengambilan. Yang terakhir ada billet giro saldo clearing, di mana formulir ini disediakan oleh peserta dan digunakan oleh peserta untuk menyusun billet saldo clearing berdasarkan neraca clearing penyerahan dan neraca clearing pengambilan. Kenalkan, saya Asti Apriani Suyatno dari D3 Akuntansi 2018 dengan NIM F33180818 dari kelas B. Bab selanjutnya yaitu tentang tata cara penyelenggaraan clearing lokal manual. Yang pertama, clearing penyerahan. Clearing penyerahan meliputi kegiatan yang dilakukan di kantor peserta dan kegiatan yang dilakukan di tempat penyelenggara. Yang pertama, kegiatan di kantor peserta. Sebelum datang ke pertemuan clearing penyerahan di tempat penyelenggara, peserta harus melakukan persiapan sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pengecekan terhadap warkat yang akan dikeliringkan, apakah warkat tersebut merupakan warkat yang dapat dikeliringkan dan telah memenuhi spesifikasi sesuai ketentuan yang berlaku. B. Memilih warkat berdasarkan bank penerima. Warkat yang telah dipilih berdasarkan bank penerima itu
dipisahkan antara warkat debit dan warkat kredit. Yang ketiga yaitu C, mengisi daftar warkat keliring penyerahan dengan rincian nominal warkat serta jumlah lembar dan jumlah nominal warkat. Kedua, kegiatan peserta di tempat penyelenggara pada saat pertemuan keliring penyerahan di tempat penyelenggara, wakil peserta harus melakukan persiapan sebagai berikut. Yang pertama, wakil peserta wajib hadir dalam pertemuan keliring penyerahan pada jadwal yang telah ditetapkan dengan mengisi daftar hadir yang disediakan penyelenggara. B. Melakukan kegiatan pendistribusian warkat. Yang pertama, menyerahkan ke masing-masing penerima, yaitu lembar pertama daftar warkat keliring penyerahan dan warkat. Kedua, meminta tanda tangan dari wakil peserta penerima pada lembar kedua daftar warkat keliring penyerahan sebagai bukti penerimaan warkat. Yang ketiga, menyerahkan lembar ketiga daftar warkat keliring penyerahan kepada penyelenggara. Yang C, melakukan kegiatan penerimaan warkat. Pertama, menerima dari peserta lain lembar pertama daftar warkat keliring penyerahan dan warkat. Yang kedua, membubuhkan tanda tangan pada lembar kedua daftar warkat keliring penyerahan yang diserahkan oleh peserta lain sebagai bukti penerimaan warkat. Yang D, mencocokkan rincian yang tercantum pada daftar warkat keliring penyerahan yang diterima dari peserta lain dengan warkat yang diterima. Yang E, menyusun neraca penyerahan berdasarkan daftar warkat keliring penyerahan yang diserahkan maupun diterima. Neraca keliring penyerahan ini dirincikan warkat yang diserahkan maupun yang diterima serta saldo debit atau kredit keliring penyerahan bagi peserta yang bersangkutan. F, menandatangani dan mencantumkan nama jelas wakil peserta yang bersangkutan pada neraca saldo keliring penyerahan, kemudian menyerahkan lembar pertama neraca keliring penyerahan kepada penyelenggara. Kegiatan petugas penyelenggara. Pertama, menyusun neraca keliring penyerahan gabungan berdasarkan neraca keliring penyerahan yang disampaikan oleh seluruh wakil peserta. B, seluruh warkat yang ditujukan kepada peserta yang terlambat diserahkan oleh penyelenggara pada saat wakil peserta tidak hadir sampai keliring penyerahan dinyatakan berakhir, maka penyelenggara akan menghubungi peserta untuk mengambil warkat dan neraca keliring penyerahan. Yang kedua, keliring pengambilan. Keliring pengambilan meliputi kegiatan yang dilakukan di kantor peserta dan kegiatan yang dilakukan di tempat penyelenggara. Yang pertama, kegiatan di kantor peserta sebelum dibawa ke pertemuan keliring penyerahan di tempat penyelenggara, peserta harus mempersiapkan sebagai berikut. Yang pertama, melakukan verifikasi terhadap warkat yang diterima peserta pada pertemuan keliring penyerahan apakah telah memenuhi persyaratan untuk dibukukan. Dalam hal ini, warkat debit memenuhi salah satu atau lebih alasan penolakan sebagaimana diatur dalam Surat Bank Indonesia. Yang kedua, merupakan nota debit yang tidak memenuhi ketentuan mengenai nilai nominal nota debit, maka warkat debit tersebut wajib ditolak dalam pertemuan keliring pengambilan yang merupakan satu kesatuan siklus keliring dengan keliring penyerahannya yang bersangkutan. Yang B, membuat surat keterangan penolakan atau SKP. Warkat debit yang ditolak wajib disertai dengan SKP. SKP tersebut harus memuat alasan penolakan warkat. Yang C, memilih daftar warkat debit tolakan beserta SKP berdasarkan bank penerima. Yang D, mengisi daftar warkat keliring pengembalian
dengan rincian nominal serta jumlah lembar dan jumlah nominal warkat debit tolakan maupun untuk masing-masing bank penerima sebanyak 3 rangkap. Kegiatan peserta di tempat penyelenggara pada saat pertemuan keliring pengembalian di tempat penyelenggara. Wakil peserta melakukan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, wakil peserta wajib hadir dalam pertemuan keliring penyerahan pada jadwal yang telah ditetapkan dengan mengisi daftar hadir yang disediakan penyelenggara. Yang kedua, melakukan kegiatan pendistribusian warkat debit tolakan dengan menyerahkan kepada masing-masing peserta penerima lembar pertama daftar warkat keliring pengembalian warkat debit tolakan, lembar pertama dan kedua SKP. Yang kedua, meminta tanda tangan dari wakil peserta penerima pada lembar kedua warkat keliring pengembalian sebagai bukti penerimaan warkat debit tolakan. Yang ketiga, menyerahkan kepada penyelenggara berupa lembar kegiatan daftar warkat keliring pengembalian dan lembar ketiga SKP. Yang C, melakukan kegiatan penerimaan warkat debit tolakan. Yang pertama, menerima dari peserta lain lembar pertama daftar warkat keliring pengembalian warkat debit tolakan, lembar pertama dan kedua SKP. Yang kedua, membubuhkan tanda tangan pada lembar kedua warkat keliring pengembalian yang diserahkan oleh peserta lain sebagai bukti penerimaan warkat debit tolakan. Yang D, mencocokkan rincian yang tercantum pada daftar warkat keliring pengembalian dengan warkat debit tolakan yang diterima. Yang E, menyusun neraca keliring pengembalian sebanyak rangkap 2 berdasarkan daftar warkat keliring pengembalian yang diserahkan maupun yang diterima. F, menandatangani dan mencantumkan nama jelas wakil peserta yang bersangkutan pada neraca keliring penyerahan, kemudian menyerahkan lembar pertama neraca keliring penyerahan kepada penyelenggara. Yang G, menyusun bilet saldo keliring atau BSK sebanyak 2 rangkap berdasarkan neraca keliring penyerahan dan neraca keliring pembelian. H, menandatangani dan mencantumkan nama jelas wakil peserta pada SK, kemudian menyerahkan BSK rangkap 2 kali. Kegiatan petugas penyelenggara. Yang pertama, menyusun neraca keliring penyerahan gabungan berdasarkan neraca keliring penyerahan yang disampaikan oleh seluruh wakil peserta. Yang kedua, mencocokkan antara neraca keliring penyerahan maupun pengembalian gabungan yang disusun oleh penyelenggara dengan BSK yang disusun oleh peserta. Ketiga, menandatangani dan mencantumkan nama jelas petugas penyelenggara pada BSK rangkap 2 setelah terdapat kecocokan antara neraca keliring penyerahan atau pengembalian gabungan dengan BSK. Keempat, mendistribusikan BSK sebagai berikut. Yang pertama, lembar pertama untuk penyelenggara, lembar kedua kepada masing-masing peserta. Kelima, melakukan verifikasi terhadap tanda tangan pejabat pada SKP yang diserahkan oleh seluruh peserta sebelum disampaikan oleh Bank Indonesia. Keenam, seluruh warkat yang ditujukan kepada peserta yang terlambat diserahkan oleh penyelenggara pada saat wakil peserta tidak hadir sampai keliring penyerahan dinyatakan berakhir, maka penyelenggara akan menghubungi peserta untuk mengambil warkat dan neraca keliring penyerahan. Yang ketiga, penyelesaian akhir. Pertama, penyelenggara mengirimkan informasi hasil keliring berdasarkan BSK ke kantor Bank Indonesia yang ditetapkan dengan menggunakan sarana telex setelah dilakukan tes key arrangement. Yang kedua, atas dasar instruksi pelimpahan tersebut, kantor Bank Indonesia membukukan hasil keliring ke rekening kantor lain dari masing-masing peserta yang ada di kantor Bank Indonesia. Ketiga, tanggal valuta pembukuan hasil keliring adalah sama dengan tanggal hari keliring yang bersangkutan. Keempat, apabila terdapat kesalahan perhitungan hasil keliring yang diketahui setelah hasil keliring dilimpahkan ke Bank Indonesia,
maka penyelesaiannya dilakukan antara penyelenggara dengan peserta. Kelima, dalam keadaan darurat di mana tidak dimungkinkan menggunakan sarana telex dan telepon, maka ketentuan angka 3 tidak berlaku dan pelimpahan serta pembukuan hasil clearing dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Poin E. Jadwal clearing lokal dan pelimpahan hasil clearing. Jadwal penyelenggaraan clearing manual serta jadwal pelimpahan hasil clearing ditetapkan oleh penyelenggara dengan persetujuan Bank Indonesia yang mewilayahi. Jadwal clearing lokal yang ditetapkan merupakan rentang waktu bagi wakil peserta diperkenankan untuk hadir dan mendistribusikan warkat pada proses penyelenggaraan. Saya Diah Mulia Laksmi Lailani dengan NIM F3318025. Materi selanjutnya yaitu poin F ada sistem clearing warkat luar wilayah. Clearing warkat luar wilayah adalah penyelenggaraan clearing atas cek dan biliet giro yang diterbitkan oleh kantor bank yang bukan peserta di wilayah clearing, di mana cek dan biliet giro tersebut dikliringkan. Penerapan clearing warkat luar wilayah akan memberikan manfaat berupa efisiensi dalam penyelesaian pembayaran cek atau biliet giro luar kota, baik efisiensi maupun biaya. Sebab yang pertama, efektivitas dana cek atau biliet giro sesuai jadwal clearing lokal di mana warkat dikliringkan. Yang kedua, biaya proses oleh Bank Indonesia dengan warkat lokal lainnya tidak ada biaya tambahan oleh Bank Indonesia. Dengan manfaat tersebut diharapkan dapat meningkatkan kelancaran lalu lintas pembayaran giral antar daerah. Selanjutnya yaitu ada mekanisme clearing warkat luar wilayah. Berikut merupakan ilustrasi atau gambar mengenai clearing warkat luar wilayah dengan keterangan yaitu yang pertama, X yang merupakan nasabah Bank B di Surabaya melakukan transaksi dengan Y yang merupakan nasabah Bank A di Jakarta. Dalam hal ini, X melakukan pembayaran kepada Y dengan memberikan cek atau biliet giro Bank B Surabaya. Yang kedua, Y kemudian menyetorkan cek atau biliet giro tersebut ke rekeningnya di Bank A Jakarta. Ketiga, Bank A yang ada di Jakarta tidak perlu melakukan inkaso, melainkan dapat langsung mengclearingkan cek atau biliet giro bank tersebut melalui clearing lokal di Jakarta. Yang keempat, kantor Bank B yang ada di Jakarta kemudian melakukan validasi cek atau biliet giro tersebut. Kelima, jika valid dan dana mencukupi, maka Bank B melalui penyelenggaraan clearing di Jakarta akan menginformasikan efektivitas dana atas cek atau biliet giro tersebut. Yang keenam, Bank A kemudian menerima laporan mengenai efektivitas dana atas cek atau biliet giro Bank B dari penyelenggara clearing di Jakarta. Yang ketujuh, atas informasi, Bank A kemudian akan melakukan pengkreditan ke rekening nasabah Y. Nah, dengan demikian, memperhatikan mekanisme di samping terlihat bahwa cek atau biliet giro yang diterbitkan oleh Bank B di Surabaya tidak perlu dikirim atau diinkasokan ke Surabaya, sebab Bank B merupakan peserta clearing warkat luar wilayah dan mempunyai kantor di wilayah clearing Jakarta. Dengan dikliringkan di Jakarta, maka cek atau biliet giro tersebut akan diproses sesuai dengan jadwal Jakarta, sehingga Bank A yang mengkliringkan dapat memperoleh kepastian efektivitas dana yang lebih cepat atas penagihan cek atau biliet giro tersebut, yaitu pada hari yang sama atau paling lambat keesokan harinya sejak warkat dikliringkan. Selanjutnya ada contoh mengenai warkat clearing luar kota, yaitu transaksi clearing warkat luar kota wilayah dan pencatatannya pada 12 Juni 2012 Saudara X telah membeli barang kepada Saudara Y senilai 100 juta rupiah. Saudara X adalah nasabah Bank B Surabaya sehingga melakukan pembayaran dengan menarik cek bank tersebut sebesar 100 juta rupiah dan diserahkan kepada Saudara Y, nasabah Bank A Jakarta. Tanggal 14 Juni 2012, Saudara Y melakukan penyetoran untuk rekening gironya dengan cek tersebut yang telah diterima dari Saudara X. Informasi dari lembaga clearing bahwa cek tersebut dinyatakan efektif atau dana terpenuhi. Bagaimana pencatatannya di masing-masing bank yang terlibat dalam clearing ini? Nah, berikut jawabannya. Ada 3 jurnal untuk transaksi ini. Yang pertama ada pencatatan jurnal di Bank A Jakarta, dan yang kedua ada pencatatan jurnal di Bank B Jakarta, dan yang ketiga pencatatan jurnal di Bank B Surabaya. Nah, untuk jurnalnya bisa kita lihat pada ilustrasi di samping. Contoh tersebut memberikan pemahaman bahwa transaksi clearing warkat luar wilayah dalam penyelesaiannya akan melibatkan transaksi antar cabang bank sendiri. Pada clearing pertama antar bank A dengan Bank B Jakarta, memang hanya melibatkan bank tersebut dengan Bank Indonesia Jakarta.
Namun ketika clearing kedua dilakukan dan dinyatakan efektif, maka Bank B Jakarta akan mencatat RAK cabang. Surabaya sebagai konsekuensi Bank B Jakarta telah membayar kepada Bank A Jakarta. Dengan demikian, Bank B Jakarta mempunyai rekening tagihan antar cabang kepada Bank B Cabang Surabaya. Sedangkan untuk rekening administrasi rupiah, clearing tetap dicatat dengan ayat tunggal. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip umum clearing warkat luar wilayah. Yang pertama, cek dan bilet giro yang diterbitkan oleh suatu kantor bank dapat dikeliringkan di wilayah clearing manapun sepanjang A. Cek dan bilet giro tersebut diterbitkan oleh bank yang sudah terdaftar sebagai peserta clearing warkat luar wilayah. B. Di wilayah clearing di mana warkat dikeliringkan terdapat cabang dari bank penerbit yang menjadi clearing. Kedua, kepesertaan. A. Saat ini kepesertaan bank dalam clearing warkat luar wilayah tidak bersifat wajib, tergantung pada kebutuhan dan kesiapan masing-masing bank. B. Pendaftaran untuk menjadi peserta clearing warkat luar wilayah cukup dilakukan oleh kantor pusat bank dan berlaku bagi seluruh kantor bank yang bersangkutan. C. Bank wajib menetapkan satu kantor koordinator di setiap wilayah clearing di mana bank tersebut menjadi peserta. Yang ketiga, Bank Indonesia tidak mengatur mekanisme internal bank dalam melakukan validasi cek dan bilet giro luar kotanya. Yang keempat, dalam penyelenggaraan clearing, proses dan perhitungan atas cek dan bilet giro luar kota tidak dapat dipisahkan dari proses warkat lokal lainnya, sehingga efektivitas dana cek atau bilet giro luar kota tersebut sama dengan jadwal clearing lokal di mana cek atau bilet giro tersebut dikeliringkan. Yang kelima, perhitungan antar kantor dan bank tertarik diselesaikan secara internal oleh masing-masing bank. Kemudian ada penerapan clearing warkat luar wilayah, memberi implikasi bagi seluruh bank baik yang mendaftar maupun yang tidak mendaftar menjadi peserta clearing warkat luar wilayah. Karena yang pertama, seluruh bank baik yang mendaftar atau tidak mendaftar menjadi peserta clearing warkat luar wilayah dapat mengclearingkan cek atau bilet giro yang diterbitkan oleh bank peserta clearing warkat luar wilayah di wilayah clearing manapun sepanjang di wilayah clearing tersebut ada kantor cabang dari bank penerbit. Yang kedua, nasabah tentu lebih memilih agar cek atau bilet giro luar kota dikeliringkan melalui clearing lokal, karena akan lebih cepat dan efisien daripada harus melakukan mekanisme inkaso. Selanjutnya ada implikasi bank secara umum sebagai berikut. 1. Sistem dan prosedur penerimaan dan pemrosesan cek atau bilet giro luar kota untuk memilih mana yang sudah dapat dikeliringkan lokal dan mana yang belum. Terkait dengan sistem yang digunakan di masing-masing wilayah clearing saat ini, terdapat implikasi yang berbeda bagi bank-bank yang menjadi peserta clearing masing-masing wilayah clearing tersebut, yaitu 1. Bank peserta clearing elektronik atau otomasi. Tidak ada perubahan pada aplikasi sistem yang ada di peserta, namun bank perlu melengkapi MICR kode lain apabila cek atau bilet giro tersebut berasal dari wilayah clearing lain yang belum otomasi atau elektronik. 2. Bank peserta clearing SOKL. Melakukan updating sandi peserta pada aplikasi SOKL setiap kali ada bank peserta clearing warkat luar wilayah yang baru atau setiap kali ada penambah atau pengurangan peserta langsung dari kantor bank peserta clearing warkat luar wilayah. Yang ketiga, ada bank peserta clearing manual. Tidak terdapat implikasi teknis bagi kantor bank yang menjadi peserta clearing lokal dengan sistem manual, mengingat semua kegiatan masih dilakukan secara manual. Selanjutnya, peserta clearing warkat luar wilayah adalah bank yang telah mendaftar dan disetujui oleh Bank Indonesia untuk menjadi peserta clearing warkat luar wilayah. Dengan mendaftar sebagai peserta clearing warkat luar wilayah, berarti cek atau bilet giro yang dikeluarkan oleh seluruh kantor bank tersebut dapat dikeliringkan dimanapun sepanjang di wilayah clearing tersebut terdapat kantornya yang menjadi peserta clearing. Bagi bank peserta clearing warkat luar wilayah, terdapat beberapa implikasi khusus sebagai berikut. Yang pertama ada sistem verifikasi cek atau bilet giro. Salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan bank peserta clearing warkat luar wilayah adalah sistem dan prosedur untuk melakukan validasi atas cek atau bilet giro yang diterbitkan oleh kantornya yang berada di wilayah clearing lain. Di mana hal ini yang perlu diperhatikan adalah apakah sistem dan prosedur tersebut cukup aman dan efisien. Apabila bank menggunakan sistem validasi online, maka bank perlu menyiapkan contingency plan untuk mengatasi terjadinya gangguan pada sistem. Yang kedua, prosedur pembelian fasilitas overdraft terkait dengan kebijakan intern bank mengenai pemberian fasilitas overdraft kepada nasabahnya, maka bank peserta clearing warkat luar wilayah
yang menyediakan fasilitas ini perlu meninjau kembali prosedur operasional sehubungan dengan kewenangan pemberian fasilitas overdraft tersebut oleh kantornya yang berbeda di wilayah clearing lain. Yang ketiga ada pencetakan warkat. Dengan diterapkannya clearing warkat luar wilayah, maka bank peserta clearing warkat luar wilayah diwajibkan untuk mencantumkan informasi mengenai sandi peserta dan nomor rekening pada cek atau bilet giro yang diterbitkan seluruh kantornya. Dengan diterapkannya clearing warkat luar wilayah, implikasi bagi penyelenggara clearing yang perlu diperhatikan adalah kewajiban untuk melakukan updating sandi peserta clearing pada aplikasi yang digunakannya sebagai penyelenggara. Implikasi ini khususnya bagi penyelenggara clearing di wilayah clearing yang menggunakan sistem semi-otomatis atau SOKL, otomasi dan elektronik. Proses updating dilakukan setiap kali ada bank yang mendaftar menjadi peserta clearing warkat luar wilayah atau setiap kali ada penambahan atau pengurangan peserta langsung yang merupakan kantor bank peserta clearing warkat luar wilayah. Kemudian selanjutnya ada poin G, yaitu mengenal clearing warkat elektronik dan otomasi. Transaksi clearing otomasi dan warkat yang digunakan sama dengan clearing manual. Perbedaannya untuk penyelenggaraan clearing lokal yang dalam pelaksanaannya perhitungan dan pembuatan bilet giro, clearing dilakukan secara otomasi untuk clearing otomasi dan didasarkan pada data keuangan elektronik yang selanjutnya disebut DKE untuk clearing elektronik. Warkat yang digunakan relatif sama dengan sistem clearing manual. Dalam clearing elektronik dan otomasi harus didukung oleh sistem pusat komputer clearing elektronik atau SPKE, terminal peserta clearing atau TKP, dan jaringan komunikasi data atau JKD. Untuk mengoperasikan sistem ini, setiap peserta memiliki password. Selanjutnya, dalam clearing elektronik maupun otomasi, dokumen clearing yang digunakan sebagai alat bantu dalam proses perhitungan clearing adalah 1. Bukti penyerahan warkat debit clearing penyerahan atau BPWD. Yang kedua, bukti penyerahan warkat kredit clearing penyerahan atau BPWK. Yang ketiga, lembar substitusi. Yang keempat, ada kartu badge. Dan yang kelima, bukti penyerahan rekaman warkat clearing pengembalian atau BPRWKP. Nah, selanjutnya, warkat ataupun dokumen clearing diisi harus memperhatikan jenis angka dan simbol MICR kode line. Angka dan simbol merupakan rangkaian informasi yang dibutuhkan dalam rangka sistem clearing yang diotomasikan atau di clearing otomasi atau elektronik. MICR kode line pada warkat yang terdiri wajib dicantumkan dalam band terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, nomor warkat 6 digit, yang kedua sandi peserta 7 digit, yang ketiga nomor rekening 10 digit, yang keempat sandi transaksi 2 digit, dan yang kelima nilai nominal warkat 14 digit. Sedangkan pencantuman MICR kode lain pada warkat meliputi 1. Nomor warkat. Nomor warkat disediakan untuk nomor seri pada cek dan bilet giro, serta nomor urut atau nomor registrasi pada warkat lainnya. Yang kedua, sandi peserta. Sandi peserta disediakan untuk sandi bank dan sandi kantor penerima warkat. Untuk keperluan sandi peserta disediakan 7 digit angka yang terdiri dari 3 digit pertama untuk sandi bank, 3 digit berikut untuk sandi kantor peserta, dan 1 digit terakhir untuk angka penguji. Yang ketiga ada nomor rekening. Nomor rekening disediakan untuk nomor rekening nasabah pada peserta penerima paling banyak 10 digit angka, yang sistematikanya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing peserta. Yang keempat ada sandi transaksi. Untuk keperluan statistik bagi pihak penyelenggara, sandi transaksi diatur sebagai berikut. Sandi transaksi disediakan untuk identitas jenis warkat dan atau jenis transaksi yang terdapat di dalamnya. Dalam sandi transaksi disediakan 2 digit angka dengan peraturan sebagai berikut. 1. 00 sampai dengan 9 untuk cek. 2. 10 sampai dengan 19 untuk bilet giro. Yang ketiga 20 sampai 29 untuk WPUT. Yang keempat 30 sampai dengan 29 untuk BPT, yang kelima 40 sampai dengan 49 untuk nota debit dengan ketentuan A. Sandi transaksi 40 sampai dengan 49 kecuali sandi transaksi 45. Untuk transaksi clearing dengan nilai nominal paling tinggi 10 juta rupiah. B. Sandi transaksi 45 untuk transaksi clearing dengan nominal di atas 10 juta rupiah dan digunakan untuk transaksi-transaksi sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia yang mengatur mengenai penggunaan nota debit dalam clearing. 6.
50 sampai dengan 59 untuk nota kredit dengan pengaturan sebagai berikut. A. Sandi transaksi 50 untuk 1. Transaksi antar bank untuk ketentuan nasabah yang pelaksanaannya mengacu pada surat edaran Bank Indonesia yang mengatur mengenai jadwal clearing dan tanggal valuta penyelesaian akhir sistem penyelenggaraan clearing lokal, serta jenis dan batasan norma warkat atau data keuangan elektronik. Dan 2. Transaksi antar bank selain transaksi pasar antar bank, pasar uang antar bank syariah, transaksi valuta asing antar bank dan atau transaksi sertifikat wadiah Bank Indonesia atau surat berharga pasar uang. B. Sandi transaksi 53 untuk transaksi valuta asing antar bank, dan C. Sandi transaksi 55 untuk transaksi sertifikat Bank Indonesia, SBBI atau SBPU. Yang kelima, nilai nominal. Informasi mengenai nilai nominal tidak dicetak secara pre-printed, pencantumannya dilakukan oleh peserta yang memperhitungkan warkat dengan menggunakan peralatan khusus yang disebut MICR encoder atau reader encoder dengan ketentuan sebagai berikut. A. Nilai nominal disediakan untuk pencantuman nilai nominal yang tertera pada warkat. Untuk keperluan tersebut disediakan 14 digit angka termasuk 2 digit nilai sen dalam satuan mata uang rupiah. B. Pencantuman nilai nominal yang kurang dari 14 digit harus diawali dengan angka 0 dan nilai nominal setiap warkat kurang dari 1 triliun rupiah. Nilai nominal sebagaimana dimaksud di atas diapit oleh 2 simbol nominal pada bagian kiri dan kanannya. Selanjutnya ada jenis biaya clearing. Penyelenggaraan clearing bank secara manual, semi-otomasi, otomasi maupun secara elektronik pada prinsipnya memerlukan biaya clearing. Biaya clearing ini menjadi beban peserta clearing yang melakukan clearing saat itu. Secara umum, biaya clearing terdiri dari biaya administrasi, biaya proses warkat clearing. Biaya-biaya ini akan dikreditkan oleh Bank Indonesia dari rekening giro Bank Indonesia yang dimiliki oleh peserta clearing. Mengingat dalam penyelenggaraan clearing lokal, baik secara elektronik, otomasi maupun semi-otomasi, peserta dikenakan biaya oleh penyelenggara. Maka untuk mendukung kelancaran pelaksanaan clearing, peserta dapat mengenakan biaya yang wajar kepada nasabahnya. Peserta wajib mengumumkan besarnya biaya clearing yang diterapkan oleh Bank Indonesia serta besarnya biaya clearing yang dibebankan oleh peserta kepada nasabahnya. Kemudian ada akuntansi clearing elektronik dan otomasi. Perlakuan akuntansi untuk penyelenggaraan clearing dengan sistem ini tidak berbeda dengan clearing manual. Yang membedakan adalah proses penyelesaian clearing. Dengan demikian, perlakuan akuntansi yang dibahas di muka sudah bisa untuk memahami akuntansi clearing sistem ini. Perkenalkan, saya Dimas Indra Setiawan, NIM F3318026 akan menjelaskan bab 11 tentang akuntansi modal bank. Yang pertama ada klasifikasi modal bank terdiri dari 3, yaitu yang pertama modal inti atau tier 1, yang kedua modal pelengkap atau tier 2, yang ketiga ada modal pelengkap tambahan tier 3. Modal inti atau tier 1. Pertama, modal inti. Modal inti adalah modal yang telah disetor secara efektif oleh pemiliknya. Yang kedua ada modal sumbangan. Modal sumbangan adalah modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham, termasuk selisih antara nilai yang tercatat dengan harga jual apabila saham tersebut dijual. Modal ini sering disebut juga sebagai modal donasi. Yang ketiga ada cadangan umum. Cadangan umum dibentuk dari penyisian laba yang ditahan atau dari laba bersih setelah dikurangi pajak dan mendapat persetujuan dari rapat umum pemegang saham. Yang keempat ada cadangan tujuan, adalah bagian laba yang dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau RUPS. Yang kelima adalah laba ditahan, adalah saldo laba bersih setelah dikurangi pajak yang oleh RUPS diputuskan untuk tidak dibagikan. Yang keenam adalah laba tahun lalu, adalah laba tahun-tahun lalu setelah dikurangi pajak yang belum ditetapkan penggunaannya oleh rapat umum pemegang saham. Yang ketujuh adalah laba tahun berjalan setelah dikurangi dengan taksiran hutang pajak. Laba tahun berjalan ini hanya diperhitungkan sebagai modal inti sebesar 50%. Pembelian kembali saham, struktur modal bank menjadi pertimbangan penting bagi pemilik lama.
Oleh karena itu, pembelian kembali saham yang telah beredar dapat dilakukan dalam kerangka untuk yang pertama mempertahankan struktur kepemilikan, yang kedua menghindari hostile takeover, yang ketiga memenuhi tuntutan regulasi, atau yang keempat untuk mengimbangi penurunan skala operasi bank yang semakin menurun sehingga tidak perlu modal besar. Saham yang dibeli kembali disebut saham treasury atau treasury stock. Perlakuan akuntansi perbankan untuk saham treasury terdiri dari dua macam, yaitu yang pertama saham treasury dicatat berdasarkan harga perolehan, yang kedua saham dicatat sebesar harga nominal. Penarikan kembali saham treasury. Saham treasury yang ditarik kembali berarti saham tersebut tidak akan diedarkan lagi. Perlakuan akuntansi perbankan untuk saham treasury yang ditarik tergantung metode pencatatan sebelumnya. Bila berdasarkan harga perolehan, sebagaimana kita perhatikan sebelumnya, bahwa bank tidak mengakui kenaikan atau penurunan modal dari saham treasury yang diperoleh, maka kenaikan atau penurunan saham treasury harus diakui pada saat saham tersebut ditarik kembali. Jika sebelumnya diketahui bahwa harga perolehan saham treasury lebih kecil daripada harga saham ketika emisi, maka kenaikan ini dicatat dengan mengkredit rekening tambahan modal saham treasury. Bila terjadi sebaliknya, maka bank dapat mendebit rekening tambahan modal atau agio saham atau laba ditahan. Kemudian modal pelengkap atau tier 2 terdiri dari 4. Yang pertama, cadangan revaluasi aktiva tetap adalah cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali aktiva tetap yang telah mendapat persetujuan dari Dirjen Pajak. Yang kedua, ada penyisiran penghapusan aktiva tetap produktif atau PPAP yang dibentuk dengan cara membebani laba rugi tahun berjalan. Yang ketiga, modal pinjaman adalah hutang yang didukung oleh instrumen atau warkat yang memiliki sifat seperti modal. Yang keempat, pinjaman subordinasi adalah pinjaman yang memenuhi syarat seperti ada perjanjian tertulis, mendapat persetujuan Bank Indonesia, tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan, telah disetor penuh dengan minimal jangka waktu 5 tahun, pelunasan sebelum jatuh tempo, harus mendapatkan persetujuan Bank Indonesia. Hak tagih berada pada urutan paling akhir dalam hal bank dilikuidasi. Modal pelengkap tambahan atau tier 3. Pertama, bank dapat memperhitungkan modal pelengkap tambahan untuk tujuan memperhitungkan kebutuhan penyediaan modal minimum atau capital adequacy ratio secara individual dan secara konsolidasi dengan perusahaan anak. Yang kedua, modal pelengkap tambahan dalam perhitungan KPMM hanya dapat digunakan untuk memperhitungkan risiko pasar. Yang ketiga, pos yang dapat diperhitungkan sebagai modal pelengkap tambahan adalah pinjaman subordinasi jangka pendek yang memenuhi kriteria seperti tidak dijamin oleh bank atau perusahaan anak yang bersangkutan dan telah disetor pemenuh, memiliki jangka waktu perjanjian sekurang-kurangnya 2 tahun, tidak dapat dibayar sebelum jadwal waktu yang ditetapkan dalam surat perjanjian pinjaman, kecuali dengan persetujuan Bank Indonesia. Terdapat klausa yang mengikat yang menyatakan bahwa tidak dapat dilakukan pembayaran pokok atau bunga, termasuk pembiayaan pada saat jatuh tempo. Kemudian apabila pembayaran dimaksud dapat menyebabkan KPMM secara individual atau konsolidasi dengan perusahaan anak tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, terdapat perjanjian pinjaman yang jelas termasuk jadwal pelunasannya. Kemudian memperoleh persetujuan lebih dari Bank Indonesia. Yang keempat, ada modal pelengkap tambahan untuk memperhitungkan risiko pasar, hanya dapat digunakan dengan memenuhi kriteria, yaitu tidak memenuhi 250% bagian inti yang dialokasikan untuk memperhitungkan risiko pasar dan jumlah modal pelengkap, dan modal pelengkap tambahan paling tinggi 100% dari modal inti. Yang kelima, modal pelengkap atau tier 2 yang tidak digunakan dapat ditambahkan untuk modal pelengkap tambahan atau tier 3 dengan memenuhi persyaratan pada poin 4 yang tadi. Yang keenam, ada pinjaman subordinasi sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku dan melebihi 50% pas modal inti dapat digunakan sebagai komponen modal pelengkap tambahan. B. Rasio kecukupan modal bank perkreditan rakyat. Tata cara perhitungan kecukupan modal bank perkreditan rakyat dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, ada risiko aktiva.
Dalam menghitungnya, pos-pos aktiva diberikan bobot risiko yang besarnya didasarkan pada risiko yang terkandung pada aktiva itu sendiri atau risiko yang didasarkan pada jenis aktiva, golongan debitur, dan atau sifat barang jaminan. Yang kedua ada bobot risiko. Dengan memperhatikan pada poin pertama tadi, maka rinciannya dapat sebagai berikut. Yang pertama ada 0%, seperti sertifikat Bank Indonesia, kredit dengan agunan berupa SBI, tabungan dan deposito yang diblokir pada BPR yang bersangkutan disertai dengan surat kuasa pencarian emas dan logam mulia sebesar nilai terendah antara agunan dan bagi kredit kepada pemerintah pusat. Yang kedua ada 20%, contohnya giro deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, serta tagihan lainnya kepada bank lain dan kredit kepada atau yang dijamin oleh bank lain atau pemerintah daerah. Kemudian ada 40% kredit kepemilikan rumah yang dijamin oleh hak tanggungan pertama dengan tujuan untuk dihuni. Kemudian untuk yang 50% kredit kepada yang dijamin oleh badan usaha milik negara atau milik daerah, dan kredit kepada pegawai atau pensiunan yang memenuhi persyaratan. Kemudian 85% yaitu kredit kepada usaha mikro dan kecil. Kemudian untuk yang 100% kredit kepada atau yang dijamin oleh perorangan, komersial atau kelompok dan perusahaan lainnya, aktiva tetap dan inventaris atau nilai buku dan aktiva lainnya. Kemudian cara yang ketiga ada aktiva produktif dengan kualitas kurang lancar, diragukan atau macet. Dalam perhitungannya nilai sebesar nilai buku, yaitu setelah dikurangi dengan penyisian penghapusan aktiva produktif khusus dari aktiva produktif dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet. Penilaian kualitas aktiva produktif dan PPAP mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang KAP dan PPAP BPR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dita Nurjayanti dengan NIM F3318028. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tata cara perhitungan kebutuhan modal minimum. Perhitungan kebutuhan modal minimum BPR dilakukan dengan cara berikut ini. Yang pertama, perhitungan kebutuhan modal didasarkan pada ATMR yang dihitung dengan cara mengalihkan nilai nominal pos-pos aktiva dengan bobot risiko masing-masing. Perhitungan ATMR bagi aktiva produktif dengan kualitas kurang lancar, diragukan atau macet dilakukan dengan cara mengalihkan nilai buku dengan bobot risiko masing-masing. Dalam hal ini ATMR mengacu pada SE nomor 8/28/DPBI/2006 dan untuk kualitas aktiva produktif mengacu pada PBI nomor 8/19/PBI/2006. Yang kedua, menjumlahkan ATMR dari masing-masing pos aktiva. Yang ketiga, menjumlahkan modal inti dan modal pelengkap untuk mengetahui jumlah modal BPR. Yang keempat, menghitung modal minimum dengan cara mengalihkan jumlah ATMR dengan 8%. Yang selanjutnya, perhitungan kebutuhan modal minimum BPR dilakukan dengan cara yang kelima, yaitu menghitung kekurangan modal dengan cara membandingkan jumlah modal minimum pada angka keempat dengan jumlah modal pada angka ketiga. Yang keenam, menghitung KPMM dengan cara membandingkan jumlah modal BPR pada angka ketiga dengan ATMR pada angka kedua. Yang selanjutnya, saya akan membahas mengenai rasio kecukupan modal. Perhitungan rasio kecukupan modal pada bank umum berbeda dengan tata cara perhitungan rasio kecukupan modal pada BPR. Pada bank umum, untuk menentukan kecukupan modal, perlu memasukkan risiko pasar. Untuk menentukan besaran risiko pasar dapat menggunakan metode standar dan internal. Pada metode standar menawarkan pendekatan pengukuran risiko pasar serta perhitungan kecukupan modal yang terstandarisir
untuk seluruh bank sejak tahun 2003. Namun berdasarkan perkembangan dan tuntutan yang ada, termasuk sejalan dengan perkembangan instrumen keuangan dan semakin kompleksnya usaha bank, maka telah dilakukan penyempurnaan kembali terhadap penggunaan metode standar dalam perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum dengan memperhitungkan risiko pasar. Penggunaan metode standar dalam perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum bank umum dengan memperhitungkan risiko pasar diuangkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia nomor 9/33/DPNP tanggal 18 Desember 2007. Pada intinya pendekatan ini, yang pertama, perhitungan KPMM dengan memperhitungkan risiko kredit dan risiko pasar dilakukan dengan formula sebagai berikut. KPMM sama dengan (tier 1 ditambah tier 2 ditambah tier 3 dikurangi penyertaan dibagi ATMR risiko kredit ditambah 12,5 dikali beban modal untuk risiko pasar sama dengan 8% minimum. Yang kedua, sebelum mengalokasikan beban modal untuk risiko pasar, sebagaimana dimaksudkan pada angka nomor 1, bank wajib memenuhi KPMM untuk risiko kredit yaitu minimal sebesar 8% sesuai ketentuan yang berlaku dengan formula KPMM sama dengan tier 1 ditambah tier 2 dikurangi penyertaan dibagi ATMR risiko kredit sama dengan 8% minimum. Yang ketiga, dalam perhitungan KPMM secara konsolidasi, perhitungan modal risiko kredit dan risiko pasar dilakukan terhadap data atau posisi secara konsolidasi. Yang keempat, dalam melakukan perhitungan sebagaimana dimaksud angka 1, bank harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut. A. Menghitung ATMR untuk risiko kredit sesuai ketentuan yang berlaku. B. Menghitung jumlah beban modal untuk seluruh jenis risiko. C. Untuk menghindari duplikasi perhitungan risiko terhadap surat berharga, exposure yang termasuk dalam trading book yang telah diperhitungkan risiko spesifik untuk risiko suku bunga, seperti obligasi yang diterbitkan oleh BUMN atau swasta, dikeluarkan dari perhitungan ATMR berdasarkan risiko kredit. D. Menghitung exposure tertimbang menurut risiko pasar dengan cara mengonversikan jumlah beban modal untuk seluruh jenis risiko pasar sebagaimana dimaksud huruf B menjadi ekuivalen dengan ATMR dikalikan angka 12,5 yaitu 100/8. E. Menjumlahkan ATMR untuk risiko kredit dengan exposure tertimbang menurut risiko pasar. F. Menghitung modal bank yang terdiri atas modal tier 1, modal pelengkap tier 2, dan modal pelengkap tambahan tier 3 yang dialokasikan untuk menutup risiko pasar setelah dikurangi penyertaan. Dalam perhitungan KPMM secara konsolidasi, penyertaan yang menjadi pengurang modal adalah penyertaan bank kepada perusahaan anak yang tidak wajib dikonsolidasikan sesuai ketentuan yang berlaku. G. Membagi total modal sebagaimana dimaksud huruf F dengan jumlah ATMR dan exposure tentang sebagaimana dimaksud huruf E yang hasilnya dinyatakan dalam presentase. 5. Modal pelengkap tambahan tier 3 yang digunakan dalam perhitungan rasio KPMM adalah sebesar modal yang dibutuhkan untuk menutup risiko pasar. 6. Modal pelengkap tambahan tier 3 yang memenuhi persyaratan namun tidak digunakan dalam perhitungan rasio KPMM sebagaimana dimaksud pada angka 4 dihitung sebagai rasio kelebihan modal pelengkap tambahan dengan formula rasio kelebihan modal pelengkap tambahan sama dengan kelebihan modal pelengkap tambahan dibagi ATMR risiko kredit ditambah ATMR risiko pasar. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.